saja ya hari ini. Nah, hari ini kita akan mulai chapel pertama kita di hari Jumat tanggal 17 Juli 2020. Nah, sebelum kita mulai chapel kita persiapkan diri dulu yuk. Benar-benar kita berdoa kepada Tuhan supaya ibadah kita nggak sia-sia loh. Yuk kita nyanyikan satu buah lagu, Hati Sebagai Hamba. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan di kesempatan ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Allah Roh Kudus, buka pikiran kami, hati kami, bahkan seluruh hidup kami Tuhan tertuju kepada Engkau supaya kami dapat mengikuti chapel ini dengan baik. Bapa di surga, ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Hari ini terambil dari 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 10. Miss Catherine bantu bacakan. Sebab kita tidak membawa sesuatu kepada dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Tema kita hari ini adalah mengobati kata makan. Nah, anak-anak atau kalian tahu nggak apa itu tamak? Nah, tamak adalah satu hal yang negatif yang tidak berkenan di hati Tuhan, yang mendukakan hati Tuhan. Nah, kata tamak itu unsur menginginkan sesuatu tidak adanya usaha yang lebih
daripada kita. Kita hanya berdiam diri mengharapkan sesuatu dari pengasihan orang lain. Nah, itu adalah sikap yang menunjukkan mementingkan diri sendiri, itu adalah egois. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita atau mengajarkan kita itu belajar dari binatang yang paling kecil, yaitu semut. Nah, kita tahu semut ini adalah binatang yang paling kecil dan yang lemah. Itu terdapat di Amsal 6 ayat 6. Nah, kita sebagai anak-anak Allah yang hebat, kita tidak boleh hanya berdiam diri atau hanya menuntut kepada Allah, kita menuntut apa yang kita tidak punya. Sementara Tuhan ketika menciptakan kita, Tuhan sudah melengkapi kita dengan segala akal budi dan segala sesuatunya. Nah, jadi kita harus tetap belajar berserah kepada Tuhan, dan Tuhan mengajarkan kita supaya kita memiliki hati untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Dari tema yang kita sudah bahas tadi, kita akan ada 2 poin yang kita akan bahas. Yang pertama, tamak adalah dosa di mata Tuhan. Nah, kenapa tamak itu dosa di mata Tuhan? Nah, larangan tentang jangan memiliki barang orang lain atau milik orang lain itu ada kaitan eratnya dengan ketamakan hati. Nah, Allah melarang ketamakan hatinya kita. Kita sebagai manusia itu adalah memiliki sikap tamak. Nah, tetapi Allah itu mengingatkan kita. Allah itu berjanji, Allah itu memelihara kita, mencukupkan segala kebutuhan kita. Itu yang Allah janjikan kepada kita. Nah, Allah itu mengajarkan kita, melatih kita supaya kita itu tetap bersandar kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan yang sebagai pemilik kehidupan ini. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita di Yeremia 17 ayat 5 sampai 6 itu, terkutuklah orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri, tetapi hatinya itu jauh dari Allah. Tetapi diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh pengharapan kepada Tuhan. Nah, artinya Allah itu menginginkan kita supaya kita itu sepenuhnya bersandar kepada Allah. Dalam poin yang kedua, itu tamak mencerminkan hati yang tidak puas atas berkat Tuhan. Terdapat di dalam Lukas 12 ayat 15 dan Ibrani 13 ayat 5. Nah, di poin yang kedua ini diawali dengan sebuah pertanyaan. Mengapa Allah menciptakan manusia setelah dunia ini dijadikan? Nah, itu pertanyaan yang paling mendasar dan pertanyaan yang paling bagus. Nah, ketika Allah sudah menciptakan semuanya tersedia di dunia ini, berarti Tuhan menciptakan manusia, yaitu Adam. Ketika Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden, Allah memberikan sebuah tanggung jawab kepada Adam untuk memberikan nama segala yang Tuhan sudah ciptakan. Tetapi Adam tidak menemukan yang bisa bercakap-cakap dengan Adam. Nah, disitulah Adam merasa ada sesuatu yang kurang. Dia belum utuh. Tetapi Allah tahu kebutuhannya Adam. Allah mencukupkan. 12 ayat 5 mengatakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak bergantung kepada kekayaan itu. Nah, berdasarkan ayat firman Tuhan yang di atas itu mengingatkan kita agar kita selalu waspada terhadap ketamakan, supaya kita tetap bergantung kepada Tuhan, tidak bergantung kepada kekayaannya kita. Nah, begitu juga Tuhan mengingatkan kita di Ibrani 13 ayat 5a. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sekali-kali Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita, atau Tuhan membiarkan kita itu tidak seperti itu. Nah, kita memiliki Tuhan yang aktif, kita memiliki Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Nah, yang Tuhan mau inginkan dari kita, cuman kita itu punya hati yang terus memiliki hati kepada Tuhan yang senantiasa mengucap syukur. Anak-anak, tahu nggak?
salah satu sifat yang dimiliki oleh manusia atau kita atau kalian semua atau Miss Catherine, Miss-Missnya atau papa mama kita adalah itu sikap merasa tidak cukup, dan sikap merasa tidak cukup itu membawa kita dalam kehancuran. Akan manusia memiliki rasa tidak cukup itu, manusia berusaha mencari kedamaian, mencari cara untuk memuaskan keinginannya. Nah, kalau kita tadi ingat kembali tentang penciptaan di dunia ini, tentang Allah menciptakan Adam merasa belum utuh karena dia belum menemukan pasangan untuk diajak berbicara. Nah, tapi Miss Catherine sudah tegaskan, ketika Adam membutuhkan itu, dia belum utuh. Tuhan tahu kebutuhannya, Tuhan mencukupkan apa yang Adam butuhkan. Nah, begitu juga dengan kita. Nah, kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan, apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, Tuhan pasti cukupkan. Nah, contoh halnya sekarang kita belajar dari rumah. Kita belajar bagaimana caranya sih kita bisa berhubungan dengan gurunya kita. Nah, Tuhan itu sudah merancang segala sesuatunya. Akhirnya kita sekalipun belajar lewat Google Classroom, kita belajar dari rumah, tetapi apa yang kita butuhkan saat ini adalah pendidikan, Tuhan tetap cukupkan. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, Tuhan tetap cukupkan. Tuhan tetap memulihkan apa yang kita inginkan. Apa yang kita perlukan, Tuhan sanggup memberikan itu. Miss Catherine kan sudah jelasin tuh banyak sekali tentang ketamakan, tentang kemalasan, bahkan tentang sikap tamak yang kita miliki. Miss Catherine, ada nggak solusi untuk kita tidak boleh tamak? Nah, Miss Catherine akan kasih tahu ada 3 solusi dari Miss Catherine yang untuk menghindari kata tamak itu. Yang pertama, pengenalan kita kepada Yesus Kristus. Ketika kita sendiri mengenal siapa pencipta kita, ketika kita mengenal siapa Yesus itu, kita akan tetap berserah penuh, berpengharapan kepada Kristus yang adalah sumber berkat itu. Karena Kristus adalah sumber berkat sendiri. Nah, ada di Yohanes 10 ayat 10. Bagaimana kita ketika kita mengenal Kristus itu, Kristus akan menolong kita. Jadi apapun yang kita lakukan ketika kita belajar, ketika kita bermain, tetap libatkan Tuhan. Sekalipun belajarnya kita jarak jauh, tetaplah libatkan Tuhan. Nah, tips yang kedua, kita harus sadar benar bahwa kita adalah manusia yang memiliki ketamakan. Nah, ketika kita sadar benar kita adalah memiliki ketamakan itu, berarti kita juga tetap kembali kepada penyerahan diri. Nah, kata sadar di sini adalah kita menyadari bahwa kita itu manusia punya kelemahan. Kita itu punya keterbatasan. Ketika kita menyadari kelemahan, keterbatasan kita, disitulah kita 100% kita melibatkan Tuhan supaya Tuhan itu menolong kita, membantu kita ketika kita belajar, ketika kita bermain, apapun di aspek kehidupan kita tetap libatkan Tuhan. Nah, tips yang ketiga, kita harus tetap bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Kita tetap menaruh kepercayaan kepada Kristus sepenuhnya. Nah, kita tahu Tuhan datang ke dunia ini, mati di atas kayu salib itu untuk orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Kita tahu Tuhan itu tidak punya harta, tetapi yang Tuhan punya adalah kita orang yang percaya kepada Tuhan. Dan berdasarkan firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, tepat sekali apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Nah, bahwa kita tidak membawa apapun ketika kita lahir di dunia ini. Dan ketika kita kembali juga kepada kehidupan kita yang kekal, kita juga tidak membawa apa-apa. Artinya, segala sesuatu yang bersifat jasmani termasuk tubuh kita, kekayaan, harta, tidak akan kita bawa ke tempat yang abadi. Nah, oleh karena itu, kalaupun kita punya tempat tinggal yang istimewa di bumi, itu adalah sifatnya hanya sementara. Dan kalaupun kita tidak punya tempat tinggal yang tetap, misalkan rumah, tetaplah kita
bersyukur, janganlah bersungut-sungut. Cukupkanlah diri kita dengan apa yang kita miliki, apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, entah itu kepintaran, kebijaksanaan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, kita tetap mensyukuri itu. Nah, dari apapun yang kita pelajari, biarkanlah itu menjadi berkenan kepada Tuhan, supaya Tuhan tetap sempurnakan hidup kita. Nah, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Bapa di surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali lagi ya Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan yang sudah memelihara kami dari awal ibadah kami chapel hari ini. Tuhan sudah menjaga kami, menjaga pikiran kami dari pikiran yang buruk, dari hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan biarkanlah itu kami kembalikan segala pujian, penghormatan, kejayaan hanya kepada-Mu Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus yang terus menuntun kehidupan kami. Apa yang kami dengarkan hari ini ya Tuhan, ajari kami supaya kami belajar tunduk taat kepada otoritas Tuhan. Supaya kami tidak hanya menjadi pendengar yang setia, ajari kami Tuhan supaya kami menjadi pelaku firman Tuhan yang setia, yang berkenan, yang menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, sepanjang kegiatan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tahun ajaran kami ya Tuhan, selama kami belajar dari rumah, kiranya Engkau juga tambahkan hikmat yang berasal daripada Engkau, supaya kami dapat melaksanakan tugas kami sebagai siswa, sebagai guru. Kami melaksanakan dengan penuh tanggung jawab ya Tuhan. Ajari kami supaya kami belajar bertanggung jawab kepada tugas kami dan bertanggung jawab kepada Engkau ya Tuhan. Ajari kami supaya kami dapat melakukan yang terbaik yang bisa kami lakukan Tuhan. Bapa di surga, ampuni salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin.